Selamat malam Sportsmania, kembali di NTV Sportcast. Kali ini saya sudah ditemani dua bintang tamu. Yang pertama tentu saja yang sudah sering kita hadirkan, yakni jurnalis senior yang juga pengamat sepak bola yang paling disegani, Bung Roni Panggemanan. Bung Ropan, apa kabar Bung Ropan? Baik, tapi tadi apa? Paling disegani. Paling disegani. Biasa-biasa aja kok. Nggak usah tambah-tambahin. Ya, jadi nggak enak saya digituin. Oh, nggak mau. Tapi nggak apa-apa, tersenyum juga. Iya, benar disegani. Data-datanya komplit semuanya. Tapi Marco sehat juga kan? Sehat. Sehat itu yang paling penting. Jangan cuma tanya ke saya, sehat. Betul. Kalau Marco nggak sehat, susah juga kita. Ini saya menggantikan Bung Bueno. Itu dia. Kemana anak itu ya? Jalan-jalan. Jalan-jalan, kejauhan nih jalan-jalan. Iya, ini jadi Iya kan? kita ibarat kalau di pertandingan gantikan Pirlo ini. Tolong striker ini. Super sub, Nat. Super sub ya. Kalau bola kurang ini agak mundur dikit. Agak mundur dikit. Berarti kemarin ini Kambuaya. Super sub kemarin. Langsung ke Kambuaya. Baik. Iya. Setelah Bung Ropan, tentu kita juga punya bintang tamu. Amfibi. Oh, Di dua dunia. Dunia. Dunia sepak bola punya nama besar, tapi legenda di timnas futsal. Siapa lagi kalau bukan Fenar Huta Barat? Apa kabar Bung Fenar? Baik-baik, like Marco. Iya, harusnya sesama katak. Kata. Iya, like, tapi kita pikir VV aja. Aja VV ya. PV. Kalau orang Batak dua harusnya nyanyi, tapi karena ada satu orang Manado di sini kita podcast. Oke. Podcast kita. Bukannya kita ke Bakudapa dulu? Bakudapa. Cari. Baik. Apa kabar Bung PV? Lama nggak? Baik. Iya, udah lama ya. Lama nggak nongol Mas. Terima kasih diundang di sini ya. Iya. Apalagi ini luar biasa ini. Betul. Ketemu dengan Legend semua ini. legend. Dia ini merendahkan diri. Aduh. Bahwa high profit. Kita ini udah dalam 1 bulan ini sudah 3 kali kita bersama-sama sama dia. Oh. Hat-trick. Hat-trick ya. Iya kan? Tapi dulu juga sebenarnya kan sering bareng kan. Dulu di timnas futsal Pernaus terus. Persija pasti ketemu nggak? Pas saya Persija dulu, Bang Ropan belum jadi manajernya. Setelah saya Bang ya, berakhir baru Bang Ropan. Bang Ropan tuh di era siapa Bang ya? Dulu ketuanya ya. Ketuanya apa nih? masih Pak Todong ya? Udah enggak kan? Sudah Bang Yos kan sudah. Bang Yos. Iya, kalau saya kan masih era-eranya Pak Todong. Itu masih main sama Bang Patar Tambunan ternyata seangkatan. Di bawah tapi masih sempat main ya? Masih sempat main. Dengan Coach CRD juga sempat. Jadi sama Asaran Kuti juga sempat main bareng. Walaupun memang levelnya waktu masih junior. Bukan main. Saya dulu di Persija juga mengawali karir sepak bola, jurnalis sepak bola dari Sama dia kok sama-sama. Ya. Manajer pertama timnas futsal Indonesia. Saya nggak mau ngomong. Dia yang ngomong. Saksi hidup. Jadi kalau disebut sama Lai Marco tadi ini legendaris, dari segala bidang legendaris. Amfibi juga berarti ya? Amfibi juga. Oh, malah ini 3 medan ini ya? Darat, laut, udara ini kayaknya. Futsal, pengamat dan sepak bola. Kan Ini udah lama sama FIFA. Iya. Tapi masih dalam suasana lebaran ini tentu kita mau mengucapkan dulu lah. Minal aidin wal faizin, selamat Hari Idul Fitri dari Mohon maaf lahir batin. Iya betul, mohon maaf lahir batin dari seluruh kru NTV Sportcast. Dan kita mau membahas topik kita hari ini masih dari sepak bola. Walaupun timnas masih cukup lama main. 2 bulan lagi. Iya, masih 2 bulan lagi. Tapi kita nggak ada habisnya kita bicara di sini. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan itu, kita ada kabar baik nih, Ropan. Kita tahu bahwa baru-baru ini FIFA baru merilis lagi nih ranking terbaru. Oh gitu ya? Iya. Kita naik ke 123. Iya. Itu kalau kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir, prestasi atau ranking terbaik dalam 15 tahun terakhir. Nah, Mantap. Bang Ropan dulu nih, kita pandangannya dulu nih. Apa sih makna dari naik ke 123 ini? Ya, saya pikir pencapaian luar biasa. 174, kemudian turun terus kan 170, akhirnya 132 sampai 130, 127, baru 123. Satu hal yang sangat bagus tentunya, dan ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh Ketua Umum Pak Erick dalam 2 tahun. 2 tahun ya? Iya. Ketua Umum lainnya juga punya kontribusi juga. Tapi yang paling konsisten sepertinya naik. Itu oleh Pak Erick dengan mendatangkan pemain-pemain diaspora itu sangat membantu untuk tim nasional kita. Paling tidak untuk jangka pendek itu kita bisa melakukan yang terbaik, terobosan yang bagus. Dan itu kan kelihatan sekali kan. Kita bisa tembus sampai ke putaran ketiga kan tidak mudah. Betul. Makanya setelah kita ada di putaran ketiga di Piala Dunia ini, di zona Asia, kita kan otomatis langsung nggak ikut kualifikasi lagi Piala Asia. Betul. Malaysia, Vietnam itu yang masih lewat kualifikasi. Thailand itu kualifikasi dulu, satu-satunya di Asia, Indonesia. Jadi itu pencapaian luar biasa. Apalagi kita bisa menang lawan Bahrain, menang lawan Arab Saudi, dan mereka tidak bisa mencetak gol main di GBK. Luar biasa. Itu yang membuat kita dapat peringkat sampai ke setelah mengalahkan Bahrain terakhir. Walaupun 1-2-3 Australia. Nah, kepada Bung Pepe nih. Yes. PSSI itu targetnya kan 100 besar lah, masuk 100 besar. Menurut lu dengan perjalanan timnas sekarang, dengan effort yang dilakukan oleh PSSI, nembus nggak nih 100?
Iya, kalau saya melihat dari prestasi segala kemungkinan bisa saja terjadi ya. Tapi dengan sekarang kita di posisi 1, 2, 3 ini sebenarnya masih di bawah dari Vietnam juga Thailand. Betul. Iya. Ya Bang ya. Thailand 99 kalau nggak salah ya. 99 ya. Iya. Dan saya 100. Dan saya pikir itu sangat mungkin ya. Apalagi kalau memang kita bisa sampai nanti menembus nanti ke round 4, apalagi kita bisa lolos nanti ke Piala Dunia, saya pikir ya bukan hal yang tidak mungkin ya. Kita bisa naik peringkat lagi dan tentunya ini semua pasti akan ada hasil dari apa yang kita lakukan lah. Artinya yang dikata Bung Ropan tadi itu sangat tepat sekali. Dengan di eranya Pak Erick Thohir ini naturalisasi memang sangat signifikan ya. Dengan perkembangan sepak bola kita juga, bagaimana juga fenomena. Itu yang paling penting, fenomena publik Indonesia yang luar biasa sekarang. Kecintaannya dengan tim nasional ya. Sehingga akhirnya juga kita lihat walaupun memang banyak yang namanya netizen tetap mengkritik, tapi itulah yang namanya fenomena juga di sepak bola. Ya, kritik juga tentu perlu dibutuhkan untuk membangun sebuah iklim ya. Kompetitif tentunya. Tapi yang sebenarnya mungkin orang belum paham itu sebenarnya signifikan nggak sih? Perlu nggak sih sebenarnya ngejar peringkat ini di apa jadi target untuk PSSI? Apa sih kalau peringkatnya semakin tinggi kira-kira apa keuntungannya sih Bang Ropan? Iya, saya pikir bagi pemain-pemain kita kan nilai pasarnya akan lebih bagus dong tentunya. Kalau kita bisa menembus dengan di 100 besar. Karena kita juga pernah mencapai satu hal yang apa dengan peringkat yang lebih bagus itu dulu ya. Ya. Tapi sekarang bagaimana sekarang Pak Erick dengan cita-cita dia, target utama dia untuk bisa masuk ke 100 besar. Tentunya tidak ingin kalah dengan negara ASEAN lain seperti Thailand lah saat ini, 99 kan. Kalau Vietnam kan ada di luar 100. Betul. Ya. Sekarang kita sedang mengejar ke situ. Jadi keuntungannya kalau kita masuk 100 besar, ya ada kebanggaan lah. Buat ini. Untuk drawing juga sebenarnya cukup signifikan ya. Berpengaruh dong di drawing untuk menempatkan kita peringkat-peringkat setiap negara kan. Seedingnya. Ya, seedingnya itu baik. Dan saya pikir kita bisa menembus itu. Kalau kita menang melawan Cina 117, dekat. Naik. Kita nggak usah menang lawan Jepang lah. Draw misalnya. Itu tinggi akan naik. Bisa di 100. Berarti ada kemungkinan lagi masih bisa naik signifikan ini karena kita akan menghadapi Cina sama Jepang ya. Kalau ini Cina kita bisa menang dan Jepang kita paling tidak bisa tahan slip. Itu masih bisa melonjak cukup tinggi ya. Tinggi. Nah, Thailand sama Vietnam masih di atas kita nih sekarang. Tapi dari sisi sepak bola sendiri kalau Vivi lihat gimana sih? Iya, kalau sekarang menurut saya sih ya apalagi negara-negara di ASEAN semua mata pasti ke Indonesia. Saya pikir bagaimanapun juga sekarang ini Indonesia ini sebagai wakil mungkin nanti juga yang akan ya kita berharap ya bisa tembus sampai ke Piala Dunia. Artinya adalah wakil dari ASEAN mungkin yang mungkin bisa menembus dan menurut saya dengan apa yang dilakukan oleh federasi ini juga membuka mata seluruh seluruh negara-negara di ASEAN untuk mereka juga bisa mungkin mengejar prestasi yang sama dengan Indonesia. Saya pikir hal sangat positif bahwa kita memberikan contoh di mana sekarang semakin banyak ya negara-negara ASEAN juga yang mau menaturalisasi, mencari pemain-pemain mungkin yang ada garis keturunan. Tapi tidak gampang, tidak segampang ini. Gagal juga Malaysia. Malaysia pun juga terkendala jadinya. Susah untuk mencari pemain keturunan ya. Betul, bahkan juga mungkin menurut mereka juga ada pemain keturunan tapi ternyata yang levelnya pun sama dengan pemain lokal. Betul. Jadi ya ini menurut saya keuntungan dari Indonesia sendiri mungkin di mana emang garis keturunan dari Indonesia ini banyak dari Maluku yang ada di Belanda ya Bang ya. Iya, keuntungan kita di situ kan. Bahwa kita punya garis keturunan, boleh naturalisasi tapi hanya punya darah Indonesia. Betul. Dari mamanya, dari ayahnya, kakek nenek gitu kan. Kalau nggak salah nenek ya. Nenek nggak mungkin dibuyut. Dan jangan kita bikin kayak Fernand bilang tadi, kan akhirnya yang lain penasaran juga, kita ini seperti Indonesia. Kok makin bagus main kita kan. Vietnam aja yang selama ini nggak pernah mau ada. Iya, kemudian naturalisasi juga pemain yang malah sebenarnya Malaysia hubungan darah sebenarnya kalau Vietnam si strikernya sih. Betul, bahkan itu kan memang ada juga ya regulasi di mana memang ketika pada saat ada pemain asing yang tinggal selama 5 tahun berturut-turut mereka bisa dinaturalisasi. Ya di Indonesia juga pernah sebelumnya. Sebelumnya kan ada beristri orang Indonesia, ya kan akhirnya langsung. Ya, saya berharap tentu saja ranking Indonesia bisa terus melesat. Dan kita udah singgung tadi, walaupun masih cukup jauh pertandingan, tapi kita mau bahas timnas dulu lah. Sekarang euforia kemenangan lawan Bahrain, boleh lah, udah menurun dikit lah ini. Cuman kan dari kemarin itu sebenarnya pertanyaan orang itu satu sih sebenarnya yang sering ditanyakan ke saya tuh, bisa lolos nggak sih Indonesia Piala Dunia 2026? Bung Ropan, gimana Bung Ropan? Ya, kita bicara realistis aja. Tidak terlalu berangan-angan kan. Ya bermimpi oke lah. Bolehlah tentunya ke sana kan. Tapi kalau untuk bisa lolos mungkin butuh keajaiban. Betul. Karena kenapa butuh keajaiban? Australia itu sudah 13 poin. Mereka butuh satu kemenangan aja. Jepang akan ke mereka. Kalau mereka Jepang kan nggak ada masalah lagi, sudah lolos. Jadi kalau mereka menang lawan Jepang udah selesai. Betul. Ya atau mereka bermain 2 kali imbang. Lawan Jepang imbang, lawan Arab imbang. Ya mereka lolos. 15 poin mana bisa.
Kalau kita pun dapat 15 poin misalnya, kita menang 2 kali katakan, dengan keajaiban bisa mengalahkan Jepang katakan ini ya, mengalahkan Cina. Cuma 15 kalah secara head to head. Ya. Dengan mereka selisih gol juga kita jauh dengan Australia. Jadi itu paling realistis kalau bicara apakah bisa lolos. Itu keajaiban aja, kecuali Jepang mengalahkan Australia. Ya. Kemudian Arab bermain imbang dengan Australia. Kita bisa ambil kalau kita 2 kali menang. Bisa lolos langsung bahkan di situ. Baik. Itu. Ya, P. Ya. Keyakinan lu gimana, P? Kalau saya dari awal kualifikasinya saya sudah berpikir bahwa memang sama ya, realistis ya. Saya pikir kalau kita lolos langsung mungkin sangat berat. Tapi saya sangat yakin itu mungkin kita bisa lolos nanti masuk ke round 4 ini. Ya. Karena inilah mungkin yang sangat realistis. Memang kita secara signifikan ada perubahan di dalam skuad tim nasional. Tapi kan tidak gitu gampang ya. Kita juga ada perubahan pelatih. Gimana pelatih juga harus kembali melakukan ya proses ya untuk membuat skema permainan yang sesuai dengan karakternya sendiri. Bahkan kemarin juga ada mencoba dengan karakter yang sesungguhnya mereka punya. Ya. Background mereka sebagai orang-orang Belanda ya. Pelatih attacking football gitu. ball attacking 4-3-3 ternyata nggak berjalan maksimal. Kembali ke apa yang dilakukan oleh STI. Artinya memang perlu proses, nggak gitu gampang. Dan saya pikir ini memasuki nanti ke pertandingan lawan China. Ini setelah libur kompetisi, bukan libur ya, sudah habis kompetisi di bulan Mei ya. Iya, habis. Mereka ada waktu untuk berkumpul. Nah kita berharap ini bisa menjadi satu momen mereka bisa menjalin chemistry lah. Sehingga akhirnya kita bisa lolos nanti di round 4. Nah, kalau menurutku transformasinya sekarang nih dari eranya STY ke era Patrick Kluivert ini udah finish atau memang masih akan ada lagi sih sebenarnya akan perubahan-perubahan yang akan dilakukan di pertandingan berikutnya nanti? Tunggu, ini berbicara masalah perubahan teknis dalam permainan atau perubahan dari pemain lagi akan ada naturalisasi? Dari teknis dulu nih. Oke, kalau naturalisasi ini tahu. Iya. Ini yang lebih tahu. Kalau naturalisasi kita kasih sama Masa sih? Nggak biasa aja. intuasi. Iya. Tapi teknis dulu nih. A5 kita A5. Iya, kalau saya melihat begini ya. Pelatih itu memang seharusnya nih, ya ini perspektif saya sebagai bekas main juga ya. Pelatih itu seharusnya mempunyai beberapa variasi permainan, formasi permainan, taktikal segala macam ya. Saya pikir bukan cuma harus dengan bermain 3-4-3. Ya kan, pakem di situ aja. Tentunya pasti harus ada perubahan. Di mana kita melihat bagaimana kompetensi permainan dari tim lawan, bagaimana cara bermainnya. Kita harus ada kontra strategi. Misalnya ketika kita juga dimatikan dengan cara bermain 3-4-3, apa solusinya? Apakah kita rubah dengan 4-3-3, 3-5-2? Berbagai macam cara bisa dilakukan. Nah menurut saya ini bukan pekerjaan cuman ya mungkin 2 bulan 3 bulan. Ini bisa panjang. Artinya memang prosesnya panjang. Iya, chemistry itu bisa dibangun ketika mereka bisa selalu bersama-sama menjalankan strategi taktikal yang dimainkan yang diinginkan oleh pelatih. Nah ini perlu proses lah. Betul proses ya. Baik, kita akan bahas lebih jauh nanti lagi tentang persiapan timnas melawan Cina maupun Jepang. Namun kita break dulu. Kita akan kembali ke NTV Sportcast setelah commercial break berikut ini. Kembali lagi di NTV Sportcast. Kita lanjutkan, V. Tadi teknis ini yang biasa, yang paling suka sama Bung Boy ini. Biasanya bahas teknis ini. Nah, kita bahas juga teknis nih kali ini. Dari segi skema permainan, transformasi dari kita STY ke Patrick Kluivert, bagaimana VV melihatnya? Smooth nggak atau ada kendala nggak? Kalau berbicara pada saat lawan Australia tentu tidak smooth ya, karena perubahan yang sangat signifikan ya. Ketika pemain hanya bertemu 2 kali pertemuan, latihan sekali, official training 1 kali coba lapangan, saya pikir itu bukan saat yang tepat untuk bisa langsung merubah formasi secara cepat seperti itu. Karena juga terlihat ya bagaimana pemain memang di awal kita lihat memang mereka bisa mengunci, tapi kan itu kan perlu konsistensi, menurut saya tidak gampang. Ya kan, apalagi dari segi stamina dan lain-lain. Dan kalau kita melihat ketika perubahan melawan Bahrain, ini mungkin menurut saya skema yang formasi yang cocok untuk saat ini untuk dengan Indonesia. Dengan 3 back sejajar ya. Terus 3-4-3 itu saya pikir itu mungkin yang udah pemain sering jalankan. Saya mungkin mereka lebih nyaman dengan cara main seperti itu. Dan juga banyak pemain juga mungkin di klubnya juga bermain dengan formasi seperti ini. Saya pikir ini bisa dilanjutkan dan juga kembali tergantung bagaimana kita melihat lawan yang dihadapi. Tentu harus ada kontra strategi. Seperti saya katakan tadi ya, kalau kita dimatikan dengan cara formasi seperti ini, apa ada perubahan lain? Apa mungkin ada konsep-konsep bermain? Apa mungkin kita melihat ketika kita mungkin mendapatkan permasalahan yang sangat drastis dengan cara bermain kita? Tentunya evaluasi setiap menit itu harus ada. Itu terlihat juga bagaimana Pastur ya, setiap
disorot kamera mendatangi Patrick Kluivert memberikan informasi, kasih masukan, itu mungkin yang dibutuhkan oleh Kluivert juga supaya apa? Supaya setiap permainan di dalam lapangan itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pelatih. Ya, nah Bang Ropan, kalau Bang Ropan ngelihatnya gimana Bang? Nggak, kalau saya ambil dari Australia dulu sebelum ke Bahrain. Dengan Australia saya pikir terlalu berani. Terlalu berani. Kluivert melakukan itu, merombak dengan apa yang pemain-pemain sudah ada bersama dengan STY, dengan 3-4-3-nya kan itu sudah mereka sudah tahu sekali. Walaupun anak-anak yang lain, Jai dan kawan-kawan lebih suka mungkin dengan pola lebih attacking kan, tapi mereka sudah terbiasa di timnas ini dengan pola apa yang dikembangkan oleh STY dan berhasil kan sampai lawan Arab menang 2-0 berhasil dengan pola seperti itu. Nah, ketika beralih ke Kluivert, dia coba untuk dengan Pepe bilang tadi, dengan peralihannya hanya butuh waktunya 2 hari berkumpul sama-sama dia untuk berlatih di Sydney dan dia mengubah itu dengan keberanian, dengan garis pertahanan yang sangat tinggi. Itu kaget dan sulit. Australia meminjam gaya kita. Mereka lebih bertahan. Mereka ikut gaya ketika Cina mengalahkan kita kan. Padahal tidak tipikal Australia seperti itu. Bermain di kandang. Ketika main di kandang mereka, secara kualitas mereka bagus, tapi kemudian mereka bertahan dan kalah jauh secara ball position. Hanya 39% mereka, kita 61. Jadi ini tidak kebiasaan. Di sini aja mereka menguasai penuh. Main di Jakarta aja. Main di GBK aja mereka golek. Ambisin. Kita digempur habis. Tapi mereka memilih itu. Mereka tahu Indonesia bermain dengan ini, kejebak kita dengan cara ini. Dan pemain-pemain mungkin kaget dengan apa yang diinginkan. Terlalu radikal untuk bermain dengan gaya yang diinginkan oleh Kluivert. Nah, dari situ belajar. Pastor mungkin melihat Dani Lansat untuk coba kembali ke lebih cocok timnas kita ini bermain dengan counter attack. Betul. Dan itu dikembalikan dengan 3. Sebenarnya di Australia itu kalau bisa lihat itu bisa ada dengan 3-4-3 atau 4-3-3. Itu kan kalau di 4 flat itu berarti cuma Mes sama dengan Jai. Mes Jai di belakang. Kevin Dix sama Verdong. Dean James kan dorong ke depan sama Hai dan Nathan. Tapi berubah dengan Verdong lebih ke dalam, itu menjadi 3-4-3 karena Kevin Dix didorong lebih ke depan bersama dengan Dean James kan untuk mendampingi Nathan dan Hai. Masalahnya kan Nathan yang kejutan buat itu semua. Kalau Pelupesi mungkin yang dimainkan lebih awal berbeda. Nah itu kan kelihatan di Jakarta. Ketika kita lawan Bahrain, Nathan kan perform kalau bisa dibalik. Betul. Lawan Jadi kelihatan di situlah kita. Jadi belajar dari shock kita kalah besar itu. Sehingga mungkin timbul keraguan lagi ketika melawan Wajar, ketika lawan Bahrain. Apakah kita bisa mengambil ini? Tapi Indonesia ini kan memang unik. Ketika kita dalam tekanan luar biasa, permainan kita berubah. Dan itu kan yang dialami di saat kita kalah back to back dari Cina, kemudian ke Jepang dengan 0-4. Ya, tertekan habis, harus habis-habisan lawan Arab. Dan kita menang, clean sheet. Hidup lagi peluang kita. Asa itu timbul. Ketika kalah 5-1 dari Australia, saya akan redup. Bahaya nih kalau kalah sama Bahrain, selesai kita kemarin. Anak-anak termotivasi lagi naik, tapi dengan pola yang berbeda tentunya. Pastur coba mengambil alih ini, memimpin latihan dan mengembalikan dengan 3-4-3 dan itu berjalan dengan baik. Artinya data sebenarnya akhirnya lebih komplit dimiliki oleh Pastur ya. Kembalinya Justin Hubner itu membantu sekali untuk bermain dengan Jai dan Eskirido. Dan 3-3-nya tampil bagus. Itu yang sebentar saya akan tanya ke PV. Ya kan nanti di segmen berikut. Tapi kita bisa lihat kan adanya Ragnar semakin hidup. Dan anak-anak termotivasi karena itu pertandingan lawan Bahrain kan hidup mati buat kita. Tidak boleh imbang apalagi kalah. Untuk menghidupkan kita paling tidak realistis yang kita bahas tadi untuk masuk ke putaran keempat. Nggak usah bercita-cita terlalu jauh untuk lolos langsung ke putaran 4 dulu. Kalau kita kalah habis, tapi ternyata dengan pola yang dikembangkan lagi, Pastor bilang kita harus seperti Catenaccio dalam tanda kutip gaya Italia, dan ternyata bagus. Nah, tadi kan kita udah singgung Nathan ya underperform atau lawan Australia. Bu PV main gelandang ya? Iya. Kalau VP melihatnya gimana? Sebenarnya dia underperform karena memang kondisi kebugaran kah? Atau memang posisinya kurang ideal kah saat itu? Atau memang Nathannya saat itu? Ya kalau kita melihat gini ya, kalau saya melihat mungkin ya berandai-andai juga sama saya juga flashback juga. Apa mungkin kemarin pada saat lawan Australia emang ini pilihan pertama sekali untuk Kluivert memberikan tekanan itu, kalaupun nantinya sampai itu terjadi gol penalti ya, saya pikir pasti akan ada perubahan di situ permainannya. Mungkin dia berubah akhirnya untuk dengan formasi lebih defend counter karena mau mencari gol dulu, tapi akhirnya ketika kita kebobolan dari justru malah kebobolan duluan, kita malah terus ingin melakukan serangan. Terbuka. Dan ini menurut saya membuat di mana posisi Nathan memang kurang siap dalam menahan gempuran sektor tengah daripada pemain Australia yang sangat luar biasa, kuat bertahan. Makanya kita dari awal juga pada saat kita nonton, itu nonton juga bareng sama Bang Ropan, Bang Boy juga. Ketika pada saat line up keluar itu kita bilang, kenapa Nathan Choon yang main dari awal? Kita dari awal udah ngomong tuh, bertiga tuh ngomong. Karena memang kita dari zaman di
dipegang oleh coach sendiri pun dia juga sebenarnya dapat menit bermain juga sangat jarang ya. Apalagi di posisi itu Bang ya, walaupun dia bisa bermain, tapi saya pikir dengan memainkan Nathan pada saat lawan Australia, saya pikir itu blunder ya. Karena memang kita lihat bertahannya kurang. Malah saya berharap kalaupun tidak Pelupesi yang main, masih ada Jenner waktu itu. Ivar Ivar lebih sering bermain bersama-sama dengan Tom Haye. Ya, yang nggak bisa main cuma Justin sama Ragnar waktu itu. Kan Ivar kan masuk babak kedua juga kan. Ivar kan masuk juga Babak kedua, betul. Tapi sebenarnya permainan 15 menit pertama sebenarnya cukup menghibur nggak sih permainan yang waktu lawan Saya Australia? pikir oke ya. Kalau bicara Dan sebenarnya tujuannya sebenarnya seperti itu ya. Maksudnya permainan yang harus diharapkan itu mungkin di 15 menit ada awal. berubah. Saya pikir 15 menit itu kalau kita sudah unggul 2-0. Dulu 2-0. Karena ada satu di menit ketiga ketika tandukan Jai Ises yang dengan susah payah ditaps oleh Matthew Ryan. Kalau misalnya betul kasihkan gol, kemudian ada penalti lagi dan menghasilkan gol 2-0 lebih dulu akan berbeda dong. Betul. Pasti Australia yang tertekan habis secara mental. Tapi Australia itu naik lagi setelah gol dari tidak masuk penalti dari Kevin Dix. Itu banyak naik. Dan itu tadi kelemahan kita yang saya pikir Clifford harus bisa membayar mahal ini ketika dia mengatakan sebelumnya bahwa saya akan memainkan pemain-pemain yang punya menit bermain yang banyak di klub. Itu sempat. Sementara Nathan itu sudah 5 bulan nggak bermain tuh. Mungkin terakhir Agustus sudah main. Iya kan? 5-6 bulan dia nggak bermain. Bagaimana dia bisa kemudian menempatkan seorang Nathan di sana? Ya, makanya dia luput bahwa kita masih punya seorang Pelupesi yang jauh lebih bagus. Walaupun bermain di Liga 2 tapi dia selalu mendapat tempat. Dan ternyata kan dia tunjukkan bagus. Kalau mungkin ada Pelupesi akan lebih enak. Lebih bebas bagi Tom Haye. Kemarin Tom Haye itu kerja keras lawan Australia. Betul. Ya. Dengan Nathan. Jadi itu nggak keseimbangan nggak dapat di lini tengah. Nah, ketika lawan Bahrain kita lihat keseimbangan dapat karena Pelupesi DM lebih kuat, membiarkan Tom Haye yang mengendalikan bola. Jadi enak kan dia bisa umpan ke Marcelino selesaikan. Tapi itu kan gol dari Pelupesi juga, merebut bola kasih. Biar nanti Tom yang main di situ. Tapi dia bertahan dengan kuat, pemutus serangan lawan sebelum sampai ke Jay. Betul. Kan bagus. Gitu. Dan saya setuju ya, sedikit nambahkan aja ya. Saya setuju ya. Kita tahu tipikal dari seorang Tom Haye. Ini pemain menurut saya yang sangat pintar dalam melepas umpan. Dia minusnya cuma di masalah bertahan dan juga stamina Bang ya. Artinya apa? Untuk memainkan Tom Haye ini diperlukan memang pemain di DM yang benar-benar kuat untuk menjaga kedalaman pertahanan. Artinya apa? Dengan bermain dengan seorang DM yang benar-benar kuat yang dikatakan Bang Oman tadi, dia bebas untuk bisa berimprovisasi dan dia nggak perlu harus berpikir gua habis nyerang gua harus bertahan. Iya. Karena faktor usia juga kan kebugaran juga bermasalah. Lawan Australia nggak begitu kan? Iya. Dia harus bertahan. Harus bertahan juga. Betul. Itu masalahnya. Nathan nggak kuat ya. Betul. Jadi bertiga nonton kemarin lawan Australia. Nonton sama-sama kita nonton bertiga. Nggak ngajak tapi. Nggak ngajak. Anda diajak atau saya terlalu sibuk Jadi kita nggak enak mengganggu Anda. Tapi baik, kita ada Pelupesi sekarang yang ada di tengah itu jadi primadona sekarang Pelupesi. Ketika bermain lawan Bahrain dia bermain sangat efektif, berlari tidak sana kemari tapi pergerakannya sangat efektif, memutus aliran serangan lawan yang bisa membantu juga dalam menyerang. Nah, PP melihat Pelupesi. Iya, kalau kemarin itu mungkin banyak orang bilang man of the match-nya mungkin Ole. Mungkin juga Rido. Tapi kalau saya lebih kepada Pelupesi. Kenapa? Mungkin orang terlepas matanya dari Pelupesi, tapi saya melihat bahwa yang menjaga keseimbangan permainan kemarin itu adalah Pelupesi. Bermain box to box sangat baik. Bermain sangat simpel, nggak ada aneh-aneh. Dapat bola passing. Ini menurut saya, ini memang tipikal yang kita butuhkan. Seorang pemain DM yang memang benar-benar bermain dengan visi yang sangat baik. Nah, itulah kuncinya kenapa kemarin kita sangat baik dalam pertahanan sebelum para pemain Bahrain masuk ke sektor pertahanan kita, itu harus melewati Pelupesi. Dan perubahan ketika di babak kedua kita memang mendapat pressure, Bahrain harus keluar menyerang. Mereka harus mendapatkan poin juga Bang ya, karena mereka menjaga asa untuk bisa lolos. Nah, perubahan di mana ketika pada saat Haye diganti, masukkan Ivar Jenner, saya pikir itu salah satu momen menurut saya sangat tepat. Karena apa? Karena kalau misalnya Haye dipaksakan terus bermain, habis saya pikir. Di tengah pasti akan habis. Ya karena terakhir-terakhir kita juga udah mulai tertekan sebenarnya melawan Bahrain. 30 menit terakhir ya sudah mulai Bahrain sudah mulai berani keluar untuk menyerang gitu. Dan saya pikir apa yang dikatakan Fernando itu benar, dengan seorang Pelupesi banyak yang luput dari perhatian karena semua menurut saya semua bermain bagus, baik untuk bermain. Tapi Pelupesi ini memang saya selalu setiap hari bisa menyebut dia mesti main. Betul. Dia mesti main. Ya, lawan Australia sebenarnya berharap dia harus main dan ternyata Clifford itu memainkan dia dan Lansat bersama Pastur memainkan dia. Artinya dia memegang kunci di sini Marco. Dia pemain yang diinstruksikan oleh Pastur mungkin sama dengan Patrick Clifford. Ini kamu bermain di sini jangan lewat garis tengah. Biar nanti tugas Haye itu yang akan ngatur.
tugas kamu merebut bola, jangan membuat ruang kepada satu pemain yang paling berbahaya, Muhammad Jassim Marhun. Oh, Marhun nomor 8. Ya, nomor 8. Yang mencetak 2 gol ke gawang kita waktu 2-2. Sama nomor 10 juga Bang. Itu kan yang membahayakan kan 7, 8, 10. Iya. Nomor 8 nggak Iya. Iya. Cuy. Tapi Marhun ini yang bahaya. Ini otak itu bagus pemainnya. Nah, tugas lu matikan dia. Dan dia menjalankan itu dengan sebaik-baiknya. Itu yang saya bilang, simpel bermain, Marhun pegang bola, langsung dia ambil. Dia ambil. Itu yang dia rebut, Iya. kemudian dia kasih ke Tom Hai. Tom Hai. Dari dia yang rebut. Orang banyak yang nggak melihat. Orang bisa melihat, oh itu Tom Hai punya umpan bagus, kasih ke Marcelino. Tapi prosesnya orang nggak lihat. Proses awalnya Ya. dari mana? Dia yang rebut bola. Rebut bola. Karena memang tugasnya itu, menghentikan serangan lawan. Kalau kita lihat lawan Bar, Marhun itu memang nggak bisa berkutik. Nggak pegang bola, susah. Bos, Nat, Iya. Bahrain juara Piala Teluk, Iya. hanya 7 kali menembak, hanya 1 on target. Itu ada nomor 7 Ali Madan, bertembak ke Martin Pas. Tapi Marhun, saya hitung bermain, nggak pernah menembak. Nggak pernah menembak langsung on target. Karena itu, di sana ada Pelupesi. Dan dia menjalankan tugas dengan baik. Orang nggak bisa melihat dia. Orangnya mungkin oleh Romeni oke, Mas. Iya. Pergerakan, Rido, Iya. Justin Hubner, Verdong, kan oke, Mas. Iya. Tapi yang satu ini seakan luput, tetapi Bermain dia dalam senyap. Iya. senyap sekali dan top sekali. 90 menit Bang ya. Iya. Mainnya stabil. Stabil dan Jay lebih enak bermain. Yes. Karena dia nggak susah Iya. untuk mencari. Ya nggak gendong Iya. kerja gelandang. Karena diputuskan dulu sama Sama- Pelupesi Betul. sebelum datang ke makanya Iya. Jay bagus. Nah, kalau kata Nai sekarang nggak gendong pemain lain dia. Jadi ingat nggak pada saat gol keduanya Australia pas di Australia itu, Iya. ketika pada saat Tom Hai kehilangan bola di tengah, Iya. ke steal, yang akhirnya mau naik untuk melakukan covering siapa? Jay. Jay. Setelah itu bola dilempar ke apa? In behind, Iya. di mana Hilgers sudah lewat, Sudah lewat, out position, menurut saya. akhirnya gol. Masuk. One on one, bola di lock masuk. Nah, ketika pada saat itu mungkin ada gelandang pertahanan yang bagus, Jay nggak perlu naik menuntut. Baik, iya. Baik. Itulah masalahnya kemarin. Seru ini pembicaraan, tapi tahan dulu. Begitu ya? Kita mau Tahan. dulu nih. Tahan, Nat, tahan. Siap, siap. Kita kembali lagi setelah yang satu ini. Idul Fitri Baik, kembali lagi di NTV Sportcast. Tadi kita udah bicarakan lini tengah, kita sekarang beralih ke lini belakang ini. Ada 3 yang sekarang jadi pembicaraan. Itu ya saya mau bilang tadi, Nah, Marco. ini. Saya mesti tanya. Kita kasih Bang Roman ini. Silakan Bang Roman. Ini, Kita Fe. kasih. Berarti kalau begitu udah ada 2 host, berarti Bang Boy nggak perlu lagi ya. Nah, jauh sangat. Wah, Gitu ya. ada 2 berarti. Ya, jadi Bang Boy nggak usah. Bang Boy nggak usah. Oh, iya. Oh, jangan. Nanti saya telepon. Itu legend itu. Nanti saya telepon dia. Boy, lu tambah 3 minggu lagi. Biar Marco yang ambil alih, ya kan? iya. Jadi terima kasih Marco untuk waktu tempat saya ambil alih sebentar. Ya, Ini sebentar aja. pantau sama Fe. Bang Boy ini. Itu Fe yang saya bilang tadi. Nah. Menurut Fe, gimana Fe? Kalau melihat lawan Bahrain dengan Justin Hubner, Jay, Rido yang bermain begitu bagus. Iya. Ya, sangat baik mereka. Kita clean sheet ya. Iya. Nah, apakah trio ini bisa dipertahankan Iya. lawan China? Saya pikir nih trio defender menurut saya sekarang ini menjadi idola dan juga favorit ya untuk timnas Indonesia. Saya pikir sangat layak untuk dipertahankan. Kita tahu 3 pemain ini punya karakter yang berbeda. Nah. Rido itu orangnya pinter intercept, reading the game. Jay Itzes sebagai seorang leader di belakang bang dengan ketenangannya, jiwa kepemimpinannya ya. Ya. Ini sangat luar biasa. Terus yang namanya Hubner, walaupun orangnya tipikal emosional, tapi pemain kayak ini kita butuh. Kenapa? Untuk melakukan pressure kepada lawan supaya takut. Iya. Dengan gertakan-gertakannya dia coba lihat. Nomor 8-nya tadi Iya. Marhun, Nomor 10. Yang terdekat sama dia dihajar sama dia. Ali Madan Iya. lompat tuh. Betul, makanya. Jadi saya pikir ini menurut saya ini sangat baik lah penampilan 3 pemain belakang kita ini dan selayaknya harus dipertahankan. Karena kalau menurut saya akan ada perubahan lagi, perlu namanya proses lagi adaptasi di mana memang kita sangat riskan untuk mengganti pemain terbaik yang ada sekarang ini di belakang. Jadi poinnya Marco, sebelum Marco langsung, poin yang saya dapat dari VV yang bilang tadi ini, bahwa 3 pemain itu tetap harus dipertahankan. Lawan Cina tidak boleh berubah, kecuali mereka cedera. Betul. Kalau ada yang cedera atau berhalangan apapun itu ya baru. Tapi kalau selama mereka baik-baik saja, lawan Cina harus tergantikan. Harus. Nah, yang jadi Ketika- pertanyaannya sebenarnya kan, ketika mempertahankan 3 pemain ini, artinya apa? Apakah Patrick Kluivert ini nggak bisa pakai formasi lain atau seperti apa? Karena kan ada formasi 4-3-3, ada
formasi 3-4-3 dan segala macam. Maksudnya apakah mereka harus tetap dengan formasi yang awal ketika main melawan Bahrain? Saya ngomong ke saya ke VV ini. Ke VV dulu nih. Iya. VV dulu. Iya gini, kembali ya, kalau misalnya yang namanya teknik dalam pemilihan pemain, formasi segala macam kan pelatih yang tahu. Iya, betul. Ya. Cuman kalau kita membahas dari tadi kan kecocokan dari formasi yang kita harapkan adalah 3-4-3. Ya. Kembali seperti pada saat lawan Bahrain, lawan juga Saudi yang dimana memang sudah sangat itu ada hasil lah, maksimal hasilnya. Nah, kalau menurut saya apapun nanti yang akan dipakai oleh seorang pelatih dengan ketentuan dia memainkan formasi apapun itu, saya pikir 3 pemain ini tetap harus bisa diperhitungkan untuk bisa bermain. Mungkin 2 pemain ini misalnya 4-3-3 tetap di sana ada Ridho dan juga Izes, mungkin Hapner dorong sedikit ke tengah sebagai gelandang bertahan juga, sama dengan Pelupesi atau siapapun nanti di tengah, ya. Tapi menurut saya bagaimanapun dengan 3 karakter pemain yang ada sekarang ini, saya pikir 3 ini harus tetap menjadi pilihan. Dengan formasi apapun itu. Dan kepintaran pelatih aja untuk menempatkan mereka di mana posisi cocoknya. Artinya dengan 3 pemain ini sebenarnya tidak menghalangi kreativitas dari Peter Kluivert untuk bisa membangun skema bermain sesuai keinginannya nanti. Flat bermain 4 yang saya bilang tadi kan, bagaimana dengan Ridho dengan Jay, Verdong dan Dix. Berarti kalau memang Hapner dimainkan bisa di gelandang bertahan karena itu sudah dilakukan juga STY ini. Saya ingat di U23 Malaysia. Iya betul. Nah itu kan dia bermain di sana kan, yang lebih bagus di belakang ada Ridho kan yang usahain. Jadi saya pikir nggak ada masalah juga kalau nggak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau menurut saya udah nggak usah kutak-katik lagi lah. Dengan apa yang sudah kita dapatkan dan hasilnya ada kok. Betul. Berarti persaingan di lini belakang di belakang patok 3 itu aja udah top udah. Udah beratin persaingan di lini belakang ini. Udah nggak bisa kunci lah istilahnya. Udah dikunci itu. Itu udah digembok itu. Jangan diutak-atik lagi itu 3 sudah paling bagus lah. Dan pembuktian kan sudah terjadi, sudah terbukti kok, bukan asal-asal itu. Dan itu diakui oleh Alex Pastor, oleh Patrick Kluivert sendiri bahwa ini dia memuji Ridho tampil dengan oke sama semua. Jadi kita tinggal nikmati aja mereka bertiga ini akan bermain dengan baik, motivasi untuk melawan Cina, dan saya rasa Cina juga akan karena ini kan formasi ini tidak ada kok. Waktu kita kalah lawan Cina kan bukan mereka yang bermain di sana. Itu jadi kalau 3 ini tetap dipertahankan. Lawan Cina kemarin di belakang ada Jai, sama Andy Walsh, terus kirinya ada Verdong. Iya. Jadi kalau sekarang 3 kembali, saya pikir itu oke. Satu nama dari ketiga back ini, Rizky Ridho. Ngeri. Bukan main. Ngeri nih pertanyaan. Apa nih? Bukan main, tenang dulu. Kita tunggu. Bukan main. Ini sebagai yang punya kaitan dengan Persija semua ini yang ada di sini. Oh gitu ya. Mantan manajer, mantan pemain. Jadi ini kebetulan sih Kebetulan banget nih. Secara Ridho ya. Rizky Ridho. Baru saja di endorse, ya kan? Di endorse sama Tom Hai sama Rizky Pelupesi di Joy Pelupesi ya, sama di podcastnya Tom Hai. Main di luar aja lah. Istilahnya kayak gitu, main di Eropa gitu. Nah, kita ke manajer dulu, mantan manajer. Gimana Bang menanggapi ini? Ya memang secara itu kan belum ada klub yang secara langsung untuk bisa memberikan sinyal untuk mengambil. Tapi kalau untuk memilih dia akan bermain di Eropa, ya saya pikir bagus. Itu kan ajakan dari pemain-pemain yang sudah melihat bahwa Ridho ini lebih bagus bermain di Eropa. Walaupun klub apapun yang kita belum tahu ya, siapapun. Tapi kan ini yang bicara Tom Hai, Joe Pelupesi, yang mereka melihat kapasitas kan, mereka lihat bahwa Ridho ini bagus. Apalagi Jai sudah bilang, lu bermain aja. Artinya kalau nggak usah di Serie A, di Serie C juga nggak apa-apa, atau di B juga nggak apa-apa, atau di Spanyol di Divisi 2, atau di Championship, kita masih ada Lino, ada Ole. Jadi artinya dia paling tidak dengan klub apapun dia berkembang lah, bisa berkembang di Eropa. Tapi semua kan tergantung dari anaknya, dari Ridho. Kalau dia masih mempertimbangkan ini dan dia tetap akan bertanya, semua dari dia. Tapi sebenarnya kan ngomongin soal kepindahan Ridho ini Januari tahun lalu juga sebenarnya udah mulai rame sebenarnya ini di luar. Tapi Persija juga kemarin sempat ngomong bahwa jangan terburu-buru dulu lah. Kita bukan nggak mau melepas atau seperti apa. Tapi mereka yang intinya sebenarnya Persija pengen kalaupun pindah dapat klub yang memang bukan cuma sekedar persinggahan aja. Ya, jangan dia jadi pemain cadangan terus ya kan? Iya itu. Nah, atau dia berkarir di Korea misalnya, ya kan? Atau di Jepang. Nah, itu kan masih yang bisa menjanjikan menit bermain lah. Yang dia harus dapat menit bermain tuh. Jangan datang cuma duduk, makan jeruk, selesai. Kalau di Benz kan makan jeruk. Iya, ini pemain muda potensi luar biasa, tapi dia harus bisa bermain. Paling tidak pindah tapi dapat menit bermain. Iya dong. Nah, kita ngomong-ngomong soal pindah ke klub luar negeri. Ini VP ini banyak yang nggak tahu. Ini dulu itu main di Liga Hong Kong. Waduh. Zamannya siapa? Rocky Putira ya. Rocky Putira main di mana dulu? Dia di Istandik. Dia di Istandik. Saya main di Rangers FC. Main di Liga Hong Kong, Bang. Iya. Nah, kita mau tahu dulu nih. Kira-kira menurut lu, V,
Iya. Kemana cocoknya Rizky Ridho? Gini, sebelum saya jawab itu, mungkin gini ya. Apa sih kembali kepada pemain nih? Iya. Cita-cita harapan pemain apa sih? Selain dia main di tim nasional, pasti tanya akan apa? Abroad. Iya. Main di luar negeri. Oh, ada kesempatan. Tapi tepat yang kata Bang Kopan tadi, kesempatan bukan hanya kesempatan untuk duduk di bangku cadangan, tapi kesempatan untuk bisa dapat menit bermain. Kan seperti itu. Nah, kalau menurut saya pribadi ya, kalau seperti seorang Ridho ini mempunyai talenta yang sangat luar biasa, benar, dia harus banyak berpikir matang-matang dulu. Memilih klub mungkin yang tepat untuk dia kalau memang dia akan abroad keluar. Ya kan? Contohnya, kita lihat banyak pemain juga yang akhirnya kembali lagi ke Indonesia karena mungkin dapat menit bermain sangat kurang. Egy Witan. Ya kan, bahkan juga mungkin Lino pun juga mungkin di Oxford pun juga menit bermainnya cuma sedikit, nggak banyak. Mungkin dia dapat experience bermain atau juga berlatih bersama-sama dengan pemain luar negeri, Eropa segala macam. Tapi kan dari segi experience menit bermain kan dia juga butuh. Kalau nggak ada itu buat apa? Lebih baik mungkin mematangkan dulu tetap di Indonesia, dan kalau emang ada mungkin level-level mungkin yang kata Bang Opan tadi mungkin di Thailand atau di Korea, Jepang ya, yang memungkinkan, nah itu bisa diambil. Tapi kalau Eropa gimana sih? Kira-kira kalau Eropa masih memungkinkan nggak sih? Masih cocok nggak? Tergantung klub mana dulu ya. Dalam artian kalau yang di top 5-nya mungkin agak susah ya. Kadang ada regulasi, regulasinya ya. Di Indonesia ya. Mungkin main di level kedua atau level ketiga. Tapi Eropa itu atau di Belgia misalnya sama-sama Joe Pelupesi misalnya di Lommel di Liga 2. Liga 2 Belgia, itu masih mungkin bisa, atau di Belanda di Liga 2-nya, kan mungkin masih bisa, tapi tergantung klub mana dulu dan kemauan Rizky mau nggak, itu yang paling penting untuk bisa berada di sana. Dan kemudian ketiga yang tadi kita bahas itu, jangan kalau sudah berangkat jangan pemain cadangan, malah jeruk, itu akan susah melihat. Bagi dia lebih baik bermain di sini tapi jam bermain banyak. Mendingan bertahan di Persija dengan dapat jam bermainnya banyak. Dia kapten juga di Persija kan. Betul. Ini ada bukan masalah ya, tapi memang sering terjadi gitu lah. Bahwa ketika ada pemain di Indonesia ya pada khususnya yang naik daun, dan nanti akan ada menyusul kemudian klub akan menawarkan kontrak yang lebih besar. Nah, sementara ada opsi juga untuk bermain di luar. Nah, ini sebagai mantan manajer, sebagai mantan pemain, mau nanya ini, milih mana sih? Umpamanya, oke, ada klub lah, taruhlah Persija atau klub mana gitu, kasih lu kontrak lebih besar nih. Pilih bertahan apa harus keluar sih? Ya semua kan tergantung pemain itu saya bilang. Pemain itu kan. Kemudian klub itu kan mengharapkan bukan secara gratis. Nah, kalau contoh Rizky Ridho, dia tanggal 30 Juni tahun depan mungkin habis kontraknya. Nah, sebelum dia habis itu, sebelum dia free agent semuanya. Dan sekarang kalau mau jual, klub harus dapat kompensasi, tapi pasti akan besar dong minta, karena ini pemain bagus dia. Kapten. Dari 2026 ya? Di 2026. Ada nilai full. Ada nilai transfernya. Udah kapten, dia pemain paling dibutuhkan, pemain timnas. Nasional juga, pemain inti, bukan pemain cadangan juga di nasional. Jadi, saya pikir oke, kalau ada klub yang mau, ya berapa? Ini piro? Lu mau ya kan? Iya dong. Tapi satu lagi ya, saya tambahin Bang Opan ya. Mungkin bukan cuma sekedar materi ya. Saya pikir juga pemain juga sebagai pemain juga kenyamanan ya. Itu paling penting ya. Bagaimanapun juga ketika pada saat dia dibayar mahal pun juga, tapi dia tidak punya kenyamanan di sana. Saya pikir jadi masalah juga. Karena apa? Ya kita bermain dengan hati tentunya untuk klub ya. Tapi kalau itu tidak didapat, ya percuma dengan nilai yang sangat tinggi. Tapi secara signifikan tidak merubah dan tidak meningkatkan dia punya performa dalam tim itu sendiri. Buat apa? Percuma. Dibayar mahal cadangan. Nah itu Bang. Nggak bermain. Lu mahal, tapi lu nggak bermain. Pemain juga akan, gimana ya? Intinya sebenarnya perpindahan ini lebih ke untuk kemampuan ya, lebih ke peningkatan kemampuan. Betul. Memang pasti akan ada yang namanya apresiasi dari klub ya. Setiap orang punya prestasi dan itu pasti akan diapresiasi dengan materi lah, dengan jumlah uang mungkin yang menggiurkan. Tapi ya itu dia kembali kepada pemain. Banyak juga pemainnya yang nggak, istilahnya nggak mata duitan kok. Ya, karena mereka juga pasti berharap ketenangan, kenyamanan dalam satu klub. Sehingga akhirnya dia bisa menaikkan terus performanya. Yang penting kan dia dengan performa bagus pasti akan makin banyak orang yang kan mengincar ya Bang. Dibayar nggak mahal juga tapi dia dapat tempat. Dia nyaman, dia dapat tempat. Dia bisa menit bermain ada, dia pilih itu dong. Biar nggak mahal ya. Ya, mungkin lebih mahal di Persija katakan. Dia di sana biasa-biasa aja, tapi dia dapat dijanjikan jaminan bahwa dia bermain. Itu bagus. Dibayar mahal, tapi makan jeruk. Susah. Tapi memang banyak juga Bang sebenarnya mau pindah, tapi karena ditawarin yang lebih besar tergiur. Ini kan sering kejadian juga di sepak bola Indonesia. Maksudnya sebenarnya dia punya peluang potensi untuk main di luar lah, untuk mengembangkan karirnya. Tapi digoda dengan, wah
kontrak sekian, daripada gue jauh-jauh mending di sini aja dapat sekian udah. Tapi itu sah sih ya. Ya sah aja. Itu pilihan setiap pemain ya. Pilihan ada di dia. Makanya saya bilang pilihan itu ada di Ridho. Betul. Dia mau keluar atau enggak itu kan dia yang menentukan nasib dia sendiri. Iya. Karena dia bisa berpikir dengan matang. Karena begini juga. Pemain-pemain tim nasional kita seperti Nathan. Apakah dia bermain di klub? Enggak, bermain juga, cadangan juga. Itu kan susah juga. Itu yang kita harus lihat. Jadi Ridho harus berpikir matang-matang. Apalagi kalau dia sudah berkeluarga. Ya. Cuma lihat itu kan paling penting. Ya kan homesick itu perlu dilihat juga pemain-pemain kita kan. Ya, itu Banyak yang terjadi seperti itu. Dan itu sering terjadi. Orang Indonesia yang namanya homesick itu berat. Itu hal yang paling berat mereka bisa hilangkan ya. ya karena memang culture shock juga kan, maksudnya pindah dari satu culture ke culture yang terus sudah jauh lagi jaraknya, nggak bisa pulang kapanpun mereka mau, nggak bisa. Nah, Rizky Ridho sebenarnya kan ya kita anggaplah bahwa kemarin Tom Haye dan Joy Pelupesi kemarin itu sebenarnya cuma menunjukkan kualitas seorang Rizky Ridho. Keputusan tetap ada di tangan Rizky Ridho tentunya, apakah dia harus bertahan atau pindah ke luar negeri. Tapi kalau menurut yang dua pemain yang hebat-hebat ini yang udah main di Eropa, cocok lah main di seperti itu. Nah, kita akan lanjutkan perbincangan kita break dulu kembali. Kita akan kembali setelah break yang satu ini. Ya, kembali lagi di NTV Sportcast. Tadi itu udah bahas tengah, belakang. Sekarang lini depan ada. Mantap ya. Ini habis ini kita siap-siap diminta sama klub-klub. Jadi penasihat teknis ya. Dan yang paling utama ya tentu saja oleh Romeni lah ya. Oleh Romeni kemarin 2 pertandingan 2 gol. Ini luar biasa sebenarnya. Belum ada striker. Nggak pernah ada. Belum ada. Striker pemain Era naturalisasi lah. Kita 9 Bang ya. 9 ya. Itu sebenarnya nomor 9 Pak. Dia sebenarnya ya nomor 10 lebih bagus sebenarnya. Bagus ya. Nomor 10 lebih bagus sebenarnya. Tapi kan sekarang nggak nomor 9. Bagus di nomor 9 dan dibuktikan kan back to back. Bikin dan gol-gol bagus juga. Dua pertandingan, 2 gol. Nggak ada pemain abroad, pemain yang dari luar yang kita angkat dari warga negara kita misalnya, yang bisa mencetak gol back to back. Iya. Baru selebrasinya. Ya kan? Iya. Dan dipilih oleh FC di Laman FC sebagai gol terbaik di match day 7 dan 8. Kan bagus itu. Lu lihatnya gimana? Ole Romeni ini sebenarnya tipikal striker kayak apa sih sebenarnya? Iya, kalau kita lihat memang sebelumnya kita lihat ya ada namanya strike, ada juga Ragnar walaupun bukan striker murni yang diharapkan bisa menjadi lumbung gol dari timnas Indonesia. Tapi menurut saya memang belum begitu signifikan apa yang ditunjukkan. Walaupun mereka bermain bagus, tapi dengan Ole ini mungkin menurut saya ini mutiara yang hilang saat ini yang diharapkan Indonesia Bang ya. Ya artinya gini lah, setelah era-era dulu ada Bang Pamungkas, ya striker Budi Sudarso dan lain-lain. Tapi kita belum pernah lagi mendapatkan sosok seperti seorang Ole ini. Ya, striker yang Betul. Ada mungkin kayak kita tahu ada Ramadan Sananta, Dimas Derajat juga. Iya, ada siapa Bagaskara juga, Septian yang dari Malik, Dewa ya, Dewa United. Dan saya pikir mungkin inilah di mana mungkin dengan postur yang sangat baik, dengan penempatan posisi, finishing, ketajaman insting ya. Itu menurut saya yang memang dimiliki oleh Ole, dan ya ini menurut saya ya salah satu pilihan yang sangat tepat ya untuk bisa bermain dengan tim nasional Indonesia. Cuman harapannya nggak mungkin kalau misalnya Ole terus kita harapkan dong. Karena apa? Bisa ya tiba-tiba dia cedera, dia akumulasi kartu. Siapa yang menjadi solusi nantinya ke depannya? Ini mungkin yang menurut saya penting ya. Kita tahu Patrick Kluivert seorang striker. Dan ini mungkin kebutuhan itu juga sangat dibutuhkan. Karena kalau saya lihat sekarang kan yang kita lakukan naturalisasi kan banyak kan belakang. Banyak sekali belakang. Nah, bagaimana menurut saya yang harus juga dipikirkan tengah dan depan ini harus ada juga perubahan. Karena memang yang paling tebal sekarang adalah komposisi di lini belakang. Tengah juga sebenarnya ya so-so lah, nggak terlalu tebal tapi cukup gitu. Tapi lini depan memang agak sedikit terbatas. Cuma ada Ole Romeni di sana, Ragnar, terus ada si Struijk. Terus yang lokalnya ada Ramadan Sananta, ada. Jadi Marcelino juga di depan. Ada Marcelino bisa di depan. Tapi memang kualitasnya kan masih belum stabil lah, belum selevel gitu maksudnya. Dalam artian terlalu jomplang masih ketika ada pergantian gitu. Nah, kira-kira apakah akan ada lagi untuk lini depan, Bang? Saya pikir kalau bicara akan ada lagi, kita sudah ada sebenarnya. Cuma kan belum diteruskan prosesnya. Sudah lengkap. Mauro Silstra
namanya, nomor 9 tuh, nah, itu pas masih muda, 20 tahun. Nah, katanya dia surat-suratnya enggak oke, tinggal tergantung PSSI melanjutkan ini memproses dia, dan saya pikir bagus kan untuk jangka panjang. Kalau dia masih 20 tahun, bagus. Emiliano Jonatas juga 20 tahun. Karirnya masih Tapi kan bukan sebagai striker, nah. Yang serang. Gelandang serang ya. Ya kan bisa main di sayap. Nah, kita butuh kalau Mauro ini adanya, kalau Final bilang tadi kita butuh lagi, jangan sampai oleh itu akumulasi kartu, cedera. Siapa? Nah, kalau ada Mauro, dia bagus untuk bisa menang nomor, dan dia memang benar-benar nomor 9 itu nomor 9 untuk taruh di depan. Jadi itu solusinya harus ada 1 tambah di depan atau 2 lah. Jadi jauh lebih bagus kan. Gelandang tambah 1 lagi, ya enak kita. Jadi kayak Marco tadi meminjam lebih tebal. Lebih tebal. Tebal sekali. Lebih dalam. Kalau Lebih dalam. kedalaman semua. Iya. Minjem kata Bung Ropan ini kedalaman semua. Iya. Karena Pak Ketua Pak Eri juga harus tebal. Ya. Nah, tadi udah singgung soal perubahan naturalisasi tadi, ada juga Emiliano Jonatas dan juga ada yang belakangan disebut-sebut Tristan Goyer. Iya. Mana sebutnya Pak? Goyer. Goyer. Ada 2 di pemain Pak. Ini info 1 kita tanya dulu. Ini nih langsung nih. Gimana sebenarnya? Karena kemarin itu terakhir sikap PSSI masih sama lah ya sama Emiliano dan juga Tristan juga bahwa belum ada proses. Ya. Padahal sebenarnya kemarin sempat rame waktu sebelum lawan Bahrain, orang tua dari Emiliano sudah datang ya ke Indonesia terbang. Orang langsung berspekulasi, "Oh, jadi ini. Salaman ini." Nah, ternyata masih belum diproses. Gimana? Kalau bilang memang belum proses, tidak ada dokumen apa-apa, ya benar. Ya. Ini kan masih dalam radar. Ya kan? Tapi memang belum diproses. Jangankan yang kita bilang tadi, Mauronya aja sudah proses, surat-surat sudah aja belum di. Dan itu padahal sudah siapin semua, sudah masuk ke PSSI surat-suratnya. Nah, apalagi kita bicara dengan Emiliano dan Tristan, belum. Tapi kan masih dalam radar, kita lihat. Namun ya sebelum Dean James, Pelupesi, Oleh dan juga dengan Emil itu diambil sumpah. Saya pernah bertanya juga ke Pak Ketua, masih ada kira-kira kalau lawan Cina untuk mempertebal ini? Kalau kita memang bagus hasilnya lawan Australia misalnya, akhirnya kita kalah kan, dan juga kita bisa menang melawan Bahrain, dan Bahrain kita menang akhirnya. Menghadapi Cina ya kita perlu ada penambahan biar lebih tebal, lebih oke. Nah itu yang kita tunggu. Nah, walaupun memang ini kan seharusnya memang PSSI akan mengumumkan secara resmi federasi Pak Erik. Tapi memang belum apa-apa. Tapi kalau saya meminjam katakan sebelumnya bahwa harus ada kita biar lebih tebal, lebih kuat untuk melawan Cina dan melawan Jepang. Jika kita mendapatkan hasil positif di 2 pertandingan kemarin, tapi ternyata kita kalah lawan Australia dan menang melawan Bahrain. Nah kita kan punya kesempatan untuk ke ronde 4 paling tidak realistis besar. Betul. 4. Saya yakin, menurut saya feeling pasti mesti ada 1-2 pemain bisa. Ya, karena memang akan panjang lagi perjalanan ketika karena kita kan kalau lolos ini kita akan bergerak sampai ke bulan Oktober. Betul. September Oktober. Round 4. Entah kita ketemu Qatar, Uni Emirat Arab, Irak, Oman, siapapun itu, tapi kita harus mempersiapkan sana. Jadi saya pikir pasti akan ada. Cuma siapa yang akan masuk benar-benar dengan nama-nama yang sudah muncul, dan kita kan belum tahu. Ya memang Pak Erik bilang belum ada apa-apa, dia yang mesti umumkan langsung. Ya, betul. Semua dari dia. Kita kan hanya berspekulasi bahwa ini datang, ini akan ada. Kemarin Tristan sudah dekat, dikatakan ada oleh PSSI. Ya, Emiliano bilang bapaknya. Jadi kita nggak tahu. Tapi tetap ada kuncinya adalah pasti ada di PSSI. PSSI yang ada. Mau siapapun yang akan datang. Cuma kalau Tristan datang juga kan belakang lagi. Nah, iya, makin tebal lagi. Makin tebal lagi di belakang. Nah, kita nggak tahu. Bisa aja polisinya begitu. Tapi kan yang kita butuhkan di depan sebenarnya. Depan dan gelandang juga nambah. Karena kita harus antisipasi dengan yang tadi, Tom. Yang makin usia. Tapi kalau kita ada, ada Pelupesi. Tapi kan sudah 31. Walaupun dia pemain yang bagus. Tapi kalau ada Emiliano kan tengah juga. Tengah dan juga bisa di sayap. Bisa gelandang serang. Mungkin dia akan ada. Kalau kita dapatkan Jairo misalnya. Bang, bagaimana Jairo? Jairo tapi agak sulit memang, tapi kan sudah diupayakan oleh PSSI. Lawyer sudah dibikin untuk tetap berjalan terus. Kalau memang sudah tidak bisa akan diumumkan bahwa kita close dengan Jairo. Tapi sekarang coba dibukakan. Masih dalam proses. Siapa tahu kita nggak tahu tuh kita bicara yang lain Emiliano Tristan tiba-tiba yang muncul Jairo. Bisa jadi kan? Karena orang bisa akan melupakan itu kan. Satu harus cermat kita mendengar informasi ini. Kita kan nggak tahu kan? Iya, betul. Karena dia belum ada. Pak Erik juga belum menyerah. Dengan bahwa kita sudah menyerah, sudah kosong, nggak lagi dengan Jairo. Belum ada pernyataan resmi. Kalau udah Bung Ropan kasih informasi itu underground, kita harus cermati. Bisa kejadian itu. Betul ya. Cuma kan kita nggak tahu. Saya tanya bicara di sini. Saya bukan berarti bahwa dia akan ini. Semua tergantung PSSI lah. Betul. Yang Esko PSSI dan ketua. Mereka yang lebih tahu lah soal itu kan. Iya. Itu. Akan ada lagi penambahan nggak kira-kira menurut? Karena kita masih ada
kayak lawan Cina, lawan Jepang gitu. Tadi udah disebut 2 bulan juga. Udah sebut Bang Opan ya, Bang Ropan. Saya pikir saya juga hanya sedikit menambahkan saja. Yang namanya kebutuhan tim itu kan yang tahu kan federasi juga pasti, ya kan. Iya. Ya kalau kita cuma berandai-andai, kita berharap. Tentunya juga harapan kita tuh adalah kalaupun memang ada nantinya penambahan, ya itu tadi untuk kedalaman squad ini pentingnya di mana sih posisi dibutuhkan, ya kan. Menurut tuh di depan paling Saya pikir tengah sama depan ya. Tengah sama depan karena ya tadi udah benar-benar udah full kalau saya pikir di belakang ya. Bahkan mungkin kualitas main-main lokal juga ada Ferrari di sana, ada Rido juga nggak kalah dengan yang lain. Bilang ke saya kan kalau Elkan datang. Nah, saya juga tanya juga. Oh. Mungkin bisa jadi Elkan juga kembali dipanggil. Kalau Elkan bagus dipanggil ya kan. Bisa datang juga masih terbuka kan? Betul. Tebal lagi maksud belakang. Makin banyak lagi persaingan di sana kan. Nah, jadi menurut saya yang paling penting adalah bagaimana midfield sama depan ini butuh ya penambahan. Dimana kalau kita lihat ya, saya tadi udah katakan juga bahwa Tom Hai ini kan mungkin dari segi usia nggak terlalu muda lagi. Jadi perlu yang namanya ada regenerasi di sana. Mungkin orang bilang ada Kambuaya. Oke, tapi belum terlalu teruji karena menit bermain juga masih kurang Bang ya. Kan yang tipikal seperti model kayak Tom Hai ini kita butuhkan. Ya kepintaran lepas umpan-umpan, ngatur. Makanya dia disebut juga seorang profesor ya. Iya. Bagaimana ritme permainan dia bisa memperlambat, mempercepat. Ya, ini menurut saya yang sangat penting ya. Mengatur pace dalam permainan itu dibutuhkan seorang pemain gelandang yang bagus. Iya. Nah, kita udah bicara gelandang juga dan kita tentu akan menatap laga melawan Cina di bulan Juni nanti. Ada 2 pemain yang akan absen nanti, Martin Paes sama Marcelino. Kira-kira Bang Ropan, untuk posisi kiper aku pikir agak besar peluangnya untuk Emil Audero bisa tampil di sana karena kan ya mungkin bersaing dengan kiper lokal lainnya seperti siapa? Fernando mungkin ya. Nadio. Tapi kalau melihat pengalamannya mungkin besar kemungkinan Emil akan di Emil menurut Bang. Bukan agak besar, pasti. Kita pastikan Nah ini kalau bahwa Emil yang pasti akan tampil. Menjadi debut. Betul. Asal jangan cedera. Karena kan dia masih bermain bersama Palermo Liga Serie B. Bahkan mungkin kalau berjalan terus Palermo ikut untuk untuk promosi di sana di Serie B itu akan ada bertanding mungkin sampai 3 hari menjelang pertandingan kita dia masih baru bisa datang tuh 2 hari itu agak repot dia. Mudah-mudahan Palermo itu langsung lolos. Langsung maksud promosi. Jadi nggak usah pakai playoff lagi ya. Playoff lagi. Kalau dia playoff main di sini. Playoff lama. Kalau dia cedera bagaimana di playoff? Ya yang main Nadeo atau siap-siap dengan Hernando. Iya. Tapi kalau bicara pasti ya kalau dia aman-aman ya udah Emil. Pasti dia. Nah, kalau Marcelino kira-kira siapa kira-kira yang cocok menggantikan Marcelino? Ini menarik ya. Kalau untuk Marcelino saya pikir ini mungkin kembali kepada formasi yang mungkin akan dimainkan nanti ya. Kalau saya lihat di sini mungkin ketika pada saat Marcelino tidak bisa dimainkan, mungkin bisa berubah dengan Ragnar didorong ke tengah, di posisi kirinya nanti di James yang ditaruh. Atau mungkin juga bisa strike yang dimainkan di sana. Iya, menjadi second striker di belakang dari Ole. Ya, cuman menurut saya ini kembali bagaimana kesiapan dari setiap pemain ya. Itu dia. Berharap para pemain nanti yang akan diturunkan ini di klubnya tidak cedera. Ya Bang ya. Sehingga akhirnya mungkin nanti pada saat semua dalam kondisi bugar, ya tergantung bagaimana pelatih yang akan memilih siapa yang benar-benar cocok karakternya untuk melawan nanti China. Kalau menurut saya, strike juga pada saat bermain lawan Australia tidak buru-buru banget memang sebenarnya. Padahal, tapi kan dia kan tidak dalam bermain sebagai posisi dia Bang. Ya kan? Nah dia yang dijatuhkan dapat penalti. Dan akhirnya dia setelah itu ya semuanya menurun kelihatan penampilannya dan dia ditarik. Nah kalau menurut saya mungkin bisa didorong di sana ada strike atau mungkin juga Ragnar ke tengah, di kirinya mungkin bisa taruh Dean James. Ya baik. Nah selain timnas senior juga kita tentu saat ini juga sedang menantikan juga pertandingan antara Indonesia juga di Piala Asia U17 Bang Ropan dan VV. Dan singkat saja kepada Bang Ropan nih, peluang Indonesia sebenarnya untuk bisa lolos ke Piala Dunia dari U17 ini gimana Bang? Besar ya? Ya besar, saya pikir yang penting kita bisa menang melawan Yaman dan menang melawan Afghanistan. Peringkat kedua masih di bawah Korea, masih oke bagi kita. Apalagi kita bisa peringkat pertama kan. Karena begini, 16 tim itu bertanding dibagi 4 grup itu. Nah yang lolos langsung 1-2 setiap grup itu lolos Piala Dunia. Piala Dunia, karena jatah Asia 8 ya? 8 jatah Asia. Nah semuanya akan ikut sama seperti tim senior. FIFA membuat format yang baru kan, 48 tim. Di Qatar tuan rumah. Nah semoga kita ada di sana. U17 dan bicara peluang, saya pikir besar peluang kita. Ya tentu kita berharap tentunya pasukan Novarianto bisa memenuhi target untuk. Ada Matthew Baker juga. Main babak pertama kita dalam sejarah. Pertama yang main di U17. Sejarah itu. Dan ya berharap perjalanan yang mulus bisa lolos ke Piala Dunia. Amin. Tentu saja diikuti nantinya oleh seniornya di Piala Dunia 2020. Amin. Ya. Nggak terasa.
sejam. Oh, bukan ada segmen 5. Habis ini. Sebenarnya saya pengen ada segmen 5, cuman ini udah panas kursinya. Oh gitu ya. Iya, kursi panas ini. Duduk di kursi panas, kursi panas ini. Jadi kita akhiri dulu perbincangan kita saat ini. Kita Salam buat Boy ya. Ya, betul. Kita akan salam kepada Boy. Makasih, VV. Sama-sama. Sama-sama. Kita kembali ke NTV Sportcast edisi berikutnya pada minggu depan. Bye-bye.